Oke Sobat Ina, hari ini saya ada di Hotel Luansa, Jalan Rasuna Said Kuningan. Nah hari ini bangsa Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Nah kebetulan di sebelah saya sudah ada Ibu Risa dari manajemen Hotel Luansa. Ibu bisa sampaikan ke pemirsa kami apa nih kegiatan yang Ibu lakukan untuk di Hari Batik Nasional ini kepada teman-teman nih, bisa disampaikan? Ya, terima kasih Pak Sony. Pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus berbangga bahwa kita punya batik yang sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Acara kali ini adalah berkaitan dengan Hari Batik Nasional, di mana kami bekerja sama dengan Rumah Batik Palbatu mengadakan demo batik di lobi Hotel JS Luansa pada waktu saat breakfast sampai nanti makan siang. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan batik, sudah tentu, dan juga mengingat tamu-tamu kami dari beragam negara dan daerah. Kami juga ingin mengencourage ya, mengajak mereka turut serta membatik atau melihat cara pembuatan. Saya tahu mereka bisa melihat dari media, namun kalau secara langsung mungkin tidak banyak tempatnya. Jadi ya, ini yang bisa kami lakukan untuk bisa mempopulerkan batik. Salah satu cara ya. Salah satu cara. Ya, oke. Hari ini kita pakai batik nih Bu ya. Iya, ini batik nih. Dan pemirsa Ina News mungkin bisa melihat bahwa di samping saya di meja ini juga ada sebuah karya dari batik gitu loh. Supaya teman-teman tahu ya kan, mencintai itu kan mungkin bisa melihat dari prosesnya, ternyata rumit. Nah ini kan sebuah karya bangsa Indonesia gitu loh. Nah ini kan yang membuat unik adalah kenapa dilakukan di saat jam orang breakfast menjelang makan siang gitu. Kenapa memilih waktu itu? Iya, terima kasih. Inisiasinya, idenya adalah kebetulan hotel kami ini segmennya hotel bisnis Pak. Hotel bisnis. Di mana biasanya tamu-tamu itu jam 8 setelah breakfast, jam 9, jam 10 mereka pergi untuk meeting atau join meeting di atas di ruang meeting kami. Jadi pada saat breakfast mereka masih punya, harapan kami adalah mereka masih punya waktu 1-2 jam sebelum mereka ke tempat meeting atau sebelum mereka ke kantor, mereka melihat pembuatan ini. Dan juga tadi sudah banyak grup dari Singapura juga melihat cara pembuatan batiknya. Jadi mereka terkesan dan paling tidak kita ikut melestarikan atau menyebarkan informasi tentang batik. Kebetulan tamu-tamu yang menginap di Hotel Luansa kan nggak hanya dari orang lokal ya, dari wisata mancanegara ya. Betul. Nah, mungkin ini salah satu cara ya. Betul. Hotel Luansa memberikan sebuah edukasi pembuatan batik, terus ayo mencintai batik gitu. Hari ini semua karyawan pakai batik ya, padahal biasanya kan kita pakai batik hari Jumat ya. Betul Pak, jadi semua karyawan sampai dari security, waiter sampai back office kita semua pakai batik. Hari ini wajib pakai batik ya. Iya. Itu salah satu bagaimana cara kita mencintai batik Indonesia. Betul. Ya. Terus kegiatan apa lagi selain tadi menunjukkan bahwa kita hari ini pakai batik, terus kita menunjukkan kepada para tamu bahwa ini proses pembuatan batik dari rumah Batik Palbatu. Apalagi yang mau disampaikan ke pemirsa? Selain itu kami sebagai hospitality industry kita juga akan menyebarkan atau mempopulerkan melalui sosial media kami Pak. Jadi selain lewat platform digital majalah, lalu sosial media, Instagram, Facebook, Ina News. Ya, Ina News, lalu TikTok itu juga bisa kita sampaikan. Dan juga setiap karyawan kami wajibkan untuk sharing di WhatsApp grup status mereka. Pokoknya hari ini kita bicara batik. Betul. Pakai batik, mencintai batik. Iya. Gitu. Nah, Ibu izin, ini kan di antara kita juga kan ada rumah batik. Boleh saya ngobrol ya dengan Ibu? Teman-teman kita coba lanjut ke sebelah ya. Ibu, Ibu lagi ngapain Bu? Lagi nyanting Pak. Lagi canting namanya. Iya. Ibu, boleh izin dengan Ibu? Ibu Eka. Ibu Eka. Ibu Eka dari rumah Batik Palbatu ya? Iya. Nah, pemirsa di Ina News, ini kebetulan ada Bu Eka dari rumah Batik Palbatu ya. Iya, Ibu Eka, sudah berapa lama rumah Batik Palbatu kira-kira?
Udah lebih dari 10 tahun ya. Oh, udah gitu ya. Kan apa nih yang mau disampaikan di Hari Batik Nasional hari ini, Bu? Saya berharap masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, lebih mencintai batik gitu. Karena kan ini warisan budaya Nusantara ya. Saya lihat kan anak-anak muda sekarang kan jarang gitu yang tahu batik gitu. Ya saya harap sih mereka dengan adanya Hari Batik ini mereka bisa lebih mencintai budaya Indonesia. Iya. Bagaimana caranya Rumah Batik Palbatu supaya anak-anak muda ini mencintai batik gitu? Kita sering ngadain workshop sih. Ke sekolah-sekolah untuk SD, SMP, SMA. Terus mahasiswa juga kadang-kadang ada yang datang ke Rumah Batik Palbatu Untuk belajar. untuk belajar. Dan dari pihak sekolahnya juga mereka seperti ingin mengenalkan budaya juga. Ya. Setuju nggak kalau salah satu cara bagaimana cara anak muda Gen Z yang mencintai batik itu sebenarnya memodifikasi passionnya? Iya, Yang penting biasanya ada nuansa batik. ini. Biasanya kan kalau itu kan batik-batik klasik ya Pak ya. Mereka kadang-kadang suka nggak mau ya. Jadi Ya. akhirnya kita motifnya itu kita bikin lebih ke apa namanya? Fashionable, terus udah gitu coraknya kontemporer gitu. Jadi ya dia mau gambar apa gitu. Kemarin prosesnya tetap membatik tulis, prosesnya tetap tapi membatik coraknya tulis, aja yang cuman dimodifikasi. motifnya dimodifikasi. Dan Bu Risha juga- setuju? Setuju Pak. Sepengetahuan saya ya, Gen Z itu sekarang malah nggak sekedar berpakaian batik aja, tapi dia pakai bandonya dengan corak batik, Ya. dia pakai shawl, Tas mungkin ya ya. tas Ya. gitu. Jadi banyak cara buat supaya kita lebih ke anak muda gitu. Karena memang Aksesoris sama melengkapi batik lah, sebuah aksesoris, batik lah ya. betul ya. Kita taunya kan batik dipakai oleh orang tua, apalagi yang Ya, berarti kan kemeja, Iya. kain, jarit gitu. Jadi, Sekarang bisa sekarang bisa dimodifikasi. aplikasikan ke semua media style, fashion iya. ya. Gitu. Terus saran BEK buat anak-anak muda yang suka batik. Semoga mereka lebih bisa lebih kreativitas lagi nih, mau dibikin apa gitu, atau mengadakan event acara batik, biar lebih kenal lagi. Ini buat teman-teman di Indonesia, kalau mereka mau belajar di Rumah Batik Palbatu, Bisa. bagaimana caranya? Langsung aja datang ke tempat kami. Ada Daftar, workshopnya, ada berbayar, workshopnya, berbayar. berbayar. Oke, yang penting ilmunya. ya. Ya. Bu Risha pernah belajar batik? Kebetulan nyoba-nyoba ya kecil-kecil ini udah sering Pak, tapi hasilnya belum memuaskan menurut saya. Jadi harus terus belajar lagi. Harus belajar. Iya, Dilihat ya hasilnya ibu. ini ya tadi saya bikin Pak. Oh, keren. Ini baru proses awal ya? Bu? Ya, ini proses awal. Nanti kan ada lagi Dibagusin sama Mbak Eka. Hmm. Dibagi sama Mbak Eka. Setelah ini pewarnaan ya seharusnya ya, tapi memang butuh waktu lebih Butuh lama lagi. waktu, butuh medianya lebih banyak ya. Ini mungkin hanya sekedar pengetahuan pengenalan aja dasar lah ya. Dasar, ilmunya, alat-alatnya. gitu. Jadi biar orang tahu ini loh batik, alatnya seperti ini. Toh udah ada yang jadi kan? Ya, medianya. Kebetulan ini adalah corak Yang itu batik parang, Bu. Parang. Parang. Jadi ada Betawi ya, Betawi, ya, ada itu Jawa. Betawi, ada Jawa. Barangkali mungkin Hotel Luansa mau bikin batik khusus ya dari Rumah Batik Palbatu. Ya, mudah-mudahan, Pak, kebetulan ada kerjasama. sebetulnya kita punya batik dari Ciri khasnya seragam. Iya, dari apa namanya dari hotel gitu. Itu memang didesain sendiri dan dipakainya di setiap hari Jumat. Setiap hari Tapi Jumat. karena hari ini Karena batik, hari jadi ini hari kita batik bebas. nasional, hari ini harus pakai. Betul. Gitu loh. Terus rencana ke depan bagaimana? Ya, harapan kami adalah kita bisa terus melakukan hal-hal positif seperti ini, apalagi untuk meningkatkan awareness terhadap apa namanya seni tradisional Indonesia. Jadi sepertinya saya akan contracting setiap tahun Siap. dengan UMKM atau rumah batik atau vendor-vendor lainnya supaya bisa lebih bervariasi. Mungkin bikin pameran batik ya banyak. Kalau hari ini kan cuma baru contoh cara membatik. Kalau mungkin nanti di tahun depan ada Bisa pamerannya, ada gitu. fashion show-nya, Ada fashion show-nya. ya kan? Amin, amin, Pak. Ada booth-booth dari UMKM yang jual batik, Iya. mungkin gitu kali ya.
Karena Ya. memang salah satu targetnya hotel ini juga adalah kita turut serta membantu UMKM Pak. Iya, Jadi harus. seperti minibar di dalam kamar, kita juga akan bekerja sama dengan UMKM, tapi pastinya produknya yang sudah BP POM, terjamin kebersihannya seperti itu. Betul, higienis lah. Karena Iya. hotel ini kan hotel internasional Membawa ya, nama, hotel bisnis. betul, Bawa nama baik. hotel dan nama UMKM-nya. Betul. Jadi terima kasih Ibu Risa Sama-sama Pak Sony. selaku manajemen Hotel Luansa, Ibu Eka dari Rumah Batik Iya, Pak. Batu. Terima kasih kita sudah bincang-bincang di pagi ini. Mudah-mudahan Ya. teman-teman di Inanyus bisa belajar tentang batik, bahwa batik adalah warisan budaya Nusantara yang sudah diakui di UNESCO. Ya, Bu, mari kita ucapkan selamat Hari Selamat Hari Batik, Batik Nasional Nasional 2024. Thank you. Terima kasih.